Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pada video kali ini Kios Ambarom akan menganalisa berapa persen laba yang diambil dari omset penjualan, dikurangi pengeluaran biaya hidup atau cicilan bank, cicilan rumah, dan cicilan mobil. Itu kalau ada. Jadi beruntung ya kalau memang cicilan-cicilannya tidak ada. Oke, langsung saja ke inti permasalahannya. Pertama-tama kita hitung berapa total omset penjualan, kemudian berapa persen laba yang dihasilkan bersih dari biaya operasional dan lain-lainnya. Jadi khususnya bagi pedagang toko kelontong, eceran dan grosir. Jadi kita hitung mulai dari omset penjualan ecerannya. Seumpama taruhlah per bulannya 50 juta ya untuk omset penjualan eceran. Jadi laba yang bisa diambil dari penjual eceran dari 10% sampai dengan 40% ya. Itu untuk wilayah kami di Papua, di mana tempat kami tinggal. Ini pun sudah keluar dari biaya operasional dan lain-lainnya. Jadi taruhlah rata-rata 20% ya untuk penjualan eceran. Jadi per bulannya seumpama 50 juta dikali taruhlah rata-rata 20%, keuntungan bersih sama dengan 10 juta. Jadi ini khusus untuk menjual eceran saja ya. Dikurangi biaya hidup, cicilan dan lain-lainnya. Seumpama biaya hidup di Papua itu cukup besar ya. Taruhlah biaya hidup per hari itu 200.000 atau 150.000 ya. Taruhlah 150.000 dikali 30 hari, jadi per bulannya bisa mencapai 4.500.000. Ini pun sudah sangat hemat sekali ya. Jadi keuntungan dari penjualan eceran tadi 10 juta dikurangi biaya hidup dan lain-lainnya, dikurangi biaya hidup 4.500.000, masih ada 5.500.000 ya. Ini belum termasuk bagi yang punya cicilan ataupun kredit rumah, mobil atau kendaraan lainnya. Jadi keuntungan bersih kira-kira seperti ini ya, 5.500.000. Kemudian dari penjualan grosir, kalau teman-teman sekalian juga menjual grosir ya, seumpama omset per bulannya menjual grosir itu cukup besar ya, bisa sampai per bulannya seumpama 300 juta ya, atau taruhlah 200 juta paling kecil omsetnya ya. Sedangkan laba bersih yang diambil dari penjualan grosir mencapai 5% sampai dengan 10%. Taruhlah rata-rata 7% ya. Rata-rata 7% itu sudah di luar dari biaya ongkos transportasi operasional dan lain-lainnya. Jadi taruhlah 7 juta.
Jadi omset 200 juta dikali 7% ya, bisa mencapai 14 juta. Jadi tadi keuntungan dari menjual eceran seumpama omset 50 juta, keuntungan bisa mendapatkan 10 juta. Sedangkan ditambah dari menjual grosir yang omsetnya 200 juta bisa mendapatkan keuntungan sebesar 14 juta. Jadi totalnya 24 juta. Jadi ya termasuknya sehat lah usahanya kalau seperti ini, bisa mendapatkan keuntungan 24 juta per bulannya. Itu kalau omsetnya seperti itu ya, 50 juta untuk eceran dan 200 juta untuk grosir per bulannya. Sedangkan biaya hidup taruhlah 4.500.000 sampai dengan 10 juta tidak masalah ya. Umpama 10 juta dikurangi 10 juta sisa 14 juta. Kalau ada cicilan seumpama cicilan bank atau cicilan rumah, kredit kendaraan, umpama taruhlah ada sekitar 4 jutaan ya per bulannya, atau taruhlah kalau di total 9 juta ya, jadi masih ada sisa 5 juta bersih. Jadi dengan usaha dagang toko kelontong ini bisa menjadi sebagai penghasilan utama ya, yang seperti saya hanya mengandalkan penghasilan utama dari toko kelontong ini. Jadi bagi yang menjadikan toko kelontong ini sebagai usaha sampingan ya, alangkah lebih bagusnya yang dikelola oleh orang lainnya. Baik teman-teman, seperti itulah gambaran analisis apakah usaha toko kelontong Anda sehat atau sedang tidak baik-baik saja. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang dipahami ataupun kurang berkenan, mohon dimaklumi. Kami pun berharap bagi para senior yang menonton video ini agar bisa membimbing dan memberikan masukan pada kolom komentar, agar kiranya dapat menambah ilmu bagi teman-teman pemula lainnya termasuk saya sendiri, kiranya bermanfaat bagi banyak orang. Sekian pada video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam satu